Kali ini akan dibahas turunan fungsi. Ada dua cara menurunkan fungsi dengan GeoGebra. Yang pertama bisa menggunakan input ya dari sini, dan outputnya akan ditampilkan pada area aljabar. Nah, yang kedua bisa menggunakan area komputer aljabar sistem. Kita bisa menuliskan input sekaligus outputnya bisa kita langsung di sini, gitu ya. Itu bedanya. Baik, kita langsung aja. Kita masuk ke input dengan menuliskan fungsi x sama dengan eksponen x, kemudian saya kalikan dengan sin x pangkat 2 ya. Kemudian ketik enter. Kita akan turunkan fungsi ini. Formatnya adalah derivatif yang akan kita tentukan. Kalau ketik F, kita dapatkan penurunan dari fungsi ini. Nah, selanjutnya kalau kita turunkan lagi, artinya kita menentukan turunan yang kedua, derivatif. Nah, kita bisa menggunakan format yang ketiga nih. Oke. Nah, ini ketik fungsinya F, kemudian turunan yang akan kita cari adalah yang keberapa? Ke 1. Kalau ke 1 ya ketik 1, kalau kedua kita ketik 2 di sini. Enter, maka langsung kita akan dapatkan hasilnya berikut dengan bentuk penulisan fungsinya. Ini F double aksen E, dan ini hasil fungsinya ya. Baik, bagaimana kalau kita menentukan turunan di satu titik? Misalkan kita mau menentukan turunan fungsi ini di X sama dengan 1. Di F, aksen ya, aksen di situ, ganti dengan 1. Kita langsung dapatkan, ini adalah 5,22. Nilai turunan kedua untuk harga X sama dengan 1. Langsung double aksen. Ini bisa kita ketik dari keyboard, double aksen 2 ya, enter, kita dapatkan ini. Oke, nah selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan komputer aljabar sistem ini untuk menurunkan fungsi ya. Oke, nah fungsi ini bisa kita pindahkan ke sini ya, ke area komputer aljabar sistem. Akan kita turunkan F kan gitu ya, kemudian kita lihat ekspresinya sama enggak. Nah, betul kan. Yang akan kita turunkan adalah nantinya adalah E pangkat X sin E kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkannya? Saya pindahkan dulu nih ekspresinya ke baris kedua. Gampang ini ya cara memindahkannya. Blok, kemudian klik kiri gitu. Nah, turunkan langsung tinggal klik di sini, ini derivatif. Nah, di sini juga berpasangan dengan integral ya, ada integral, ada derivatif. Klik derivatif, nanti kita dapatkan penurunan pertamanya ini. Nah, kemudian kalau kita menurunkan yang kedua atau turunan yang kedua, langsung ini kan udah ada turunan pertamanya. Kita turunkan lagi. Ini yang turunan pertama yang kita dapatkan dari sini, kita klik, pindah ke baris ketiga. Nah, ini tinggal diturunkan lagi. Ya. Ini hasilnya turunannya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan nilai turunan di X sama dengan 1, nah, bentuk ekspresinya kita pindahkan ke baris keempat. Ini selanjutnya substitusi. Oke. Nah, substitusi dengan harga X sama dengan 1. Ini kita dapatkan di sini ada dua keluaran. Ini ada evaluate yang menghasilkan keluaran aljabar. Ini yang numeriknya. Klik yang numerik. Oke. 5,22 sama kan. Turunan yang kedua untuk harga X sama dengan 2 ya. Klik, kemudian substitusi ganti X sama dengan 2. Klik lagi, maka kita dapatkan ini. Jadi hasilnya sama ya. Memang kalau dari segi kepraktisan lebih praktis menggunakan komputer aljabar sistem. Nah, tapi kalau dari segi penulisan mungkin lebih lengkap dengan menggunakan prinsip aljabar di sini ya. Kalau dalam penulisan
Kalau di sini kalau menurunkan kan lengkap dengan penulisannya. Kalau ini enggak ya. Ini hanya hasil-hasilnya aja. Oke. Oke, berikutnya kita akan menentukan titik ekstrim dan titik belok. Nah, yang akan kita cari adalah tentukan titik ekstrim dan titik belok perkalian dari 5 fungsi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan fx-nya adalah fungsi ini ya, yang disebut dengan fungsi normal. Fungsi ini disebut fungsi normal. Oke. Nah, selanjutnya kita ketik pada input. Nah, di sini dalam grafik gak kelihatan ya, karena di sini skalanya kecil ya. Jadi kalau ingin melihat grafik ini kita bisa memperbesar skalanya. Nah, tentunya kalau perkalian 5 fungsi ini, skala dari grafik ini harus diperkecil dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita ketik hasil perkaliannya. Nah, kita bisa melihat nih grafiknya. Nah, selanjutnya setelah grafik kita bisa melihat titik ekstrimnya di sini ya. Klik dulu titik yang berpasangan dengan A. Kemudian kita gerakkan ke sini. Klik di sini. Nah, sini ada titik A. Nah, titik A ini bisa kita geser sehingga kita bisa menentukan puncaknya. 1,01 ya. Ini kebaca 1,01. Ini puncak. Nah, biasanya kita menyelesaikan menentukan proses penentuan titik ekstrim ini dengan menggunakan turunan. Turunkannya pakai derivatif. Nah, ini derivatif. Kemudian fungsinya adalah G. Enter. Nah, kita lihat di sini fungsi turunan bernilai 0 untuk harga X sama dengan 1 ya. Nah, dia bernilai stasioner di X sama dengan 1. Untuk X lebih kecil dari 1, dia berada di atas sumbu X. Sedangkan untuk X lebih besar dari 1, berada di bawah sumbu X. Ya, dengan kata lain, bahwa fungsi ini naik untuk X kecil 1 dan turun untuk X besar 1. Kalau naik dan turun, jadi dari naik kemudian turun, berarti di X sama dengan 1, titik stasioner ini bernilai maksimum gitu ya. Berikutnya adalah menentukan titik belok. Selanjutnya kita ketik derivatif. Fungsinya adalah G, 2. 2 ini berarti turunan yang kedua. Kita ketik enter. Nah, ini adalah gambar dari grafik turunan yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa grafik dari turunan kedua ini memotong sumbu X di 2 titik ya. Nah, sekarang kita cari titiknya dengan cara grafik. Klik A, klik di sini. Oke, kita baca. Jadi titik A-nya adalah 0,55,0. Titik yang satunya lagi adalah, ya, kita klik lagi, pos sebelah kiri, kita dapatkan B. Jadi yang B-nya adalah 1,45,0. Kemudian kalau kita perhatikan, untuk X lebih kecil dari A ini, fungsi berada di atas sumbu X. Artinya apa? Turunan kedua untuk X kecil A positif ya. Nah, berikutnya di antara A dan B, fungsi turunan kedua ada di bawah sumbu X. Artinya apa? Di antara A dan B, turunan kedua bernilai negatif. Berdasarkan teori dalam kalkulus, kalau turunan keduanya bernilai positif, artinya fungsi cekung ke atas. Nah, kalau turunan keduanya bernilai negatif, maka fungsi cekung ke bawah. Nah, kalau di sekitar A terjadi perubahan kecekungan, berarti di titik A ini adalah fungsi membelok gitu ya. Nah, berikutnya di titik B juga sama.
dia terjadi perubahan kecengkungan dari negatif ke positif. Yang tadinya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Berarti di titik A dan di titik B fungsi membelok ya, gitu.